Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mila, mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan dan selalu berbahagia. Mengutip dari Dr. Aid Al-Qarni, penulis buku Menjadi Wanita Paling Bahagia di Dunia, beliau mengatakan, jadilah engkau muslimah yang berbahagia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu, para malaikat senantiasa mendoakanmu, dan surga itu menantimu. Berangkat dari hal ini, pada sore hari ini Mila akan membahas satu tema yang sangat unik, dan ini tema yang seharusnya ada juga di benak seluruh para muslimah. Kenapa? Temanya adalah tentang menjadi muslimah penuh karya. Oke, pertanyaan pertama nih, kira-kira Mila mau nanya kepada sahabat semua, kita sebagai seorang muslimah, kira-kira perlu nggak sih kita punya karya? Oke, silakan dijawab. Perlu ya? Harus perlu. Kenapa perlu? Setidaknya ada 3 alasan. Ada 3 alasan kenapa kita harus punya karya. Yang pertama, karena berkarya adalah bentuk ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berkarya kita akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya, dengan berkarya kita akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang atau yang banyak memberikan manfaat. Yang ketiga, yang menjadi kemudian alasan kenapa kita harus berkarya, karena berkarya merupakan karakter seorang muslimah. Kok bisa teh? Gimana caranya gitu ya? Ya, para muslimah di zaman dulu atau sahabiah di kalangan Rasulullah SAW, dari kalangan wanita, sahabiahnya Rasulullah, mereka adalah mereka adalah para wanita, mereka adalah para muslimah yang penuh karya. Contoh Bunda Aisyah, kemudian Bunda Khadijah, Bunda Aisyah. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita dengar yang namanya Bunda Aisyah, kita akan kemudian mengatakan bahwa Bunda Aisyah itu yang cerdas. Bahkan saking kecerdasannya, sampai setelah peninggalan Rasulullah SAW, disebutkan dalam kisahnya, para sahabat dari kalangan laki-laki mereka berguru, belajar, menuntut ilmu kepada Aisyah. Dan Rasulullah mengatakan, jikalau seluruh ilmu-ilmu wanita itu yang ada di bumi dari dulu zaman sampai sekarang ditimbang dengan keilmuannya Bunda Aisyah, sesungguhnya tidak akan menyamai keilmuan Bunda Aisyah. Masya Allah ya. Jadi secerdas-cerdasnya kita tuh lebih cerdasan Bunda Aisyah. Nah, terus gimana teh? Kok mereka bisa kayak gitu? Apa sih rahasianya? Satu, yaitu karena mereka punya yang namanya personal branding. Aduh, naon dia teh personal branding? Iya, personal branding itu sesuatu yang melekat pada dirinya, sesuatu yang membuat orang itu ingat dan merupakan ciri khasnya, ya kan? Ciri khasnya. Lalu gimana caranya kalau kita mau membangun personal branding gitu kan ya? Kan beda zaman dulu sama zaman sekarang. Sama, yang membedakan adalah kondisi. Tetapi kalau nilai yang kita bawa, karakter yang kita bawa sama dengan yang di zaman Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi Aisyah masa kini, akan menjadi Khadijah masa kini. Siap? Oke, rahasianya ada 3 juga. Cara membangun personal branding. Yang pertama, yaitu akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita sebagai seorang muslimah, bayangkan 1 dari 99 nama Asmaul Husna itu dititipkan kepada seorang muslimah. Iya tete gitu. Iya bener. Yaitu sifat rahimnya Allah, penyayang. Maka kita harus jadi orang yang lembut dan penyayang. Yang kedua, kita harus punya skill. Skill itu kemampuan yang menjadi ciri khas juga. Dia dipelajari, ditekuni, dan juga diperdalam. Yang ketiga, yaitu nilai yang dibawa, yaitu sesuatu yang nilainya dibawa. Contoh hal ini adalah memberi kemanfaatan kepada orang banyak. Bagaimana dengan skill yang kita punya, orang bisa mendapat kebaikan. Demikian secara ringkas Mila singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.